Jadi untuk bidang ilmu sosial humaniora pada tahun 2020 ini luar biasa, ya, sungguh luar biasa. Jadi kalau kita melihat dari jumlah proposal yang masuk ya untuk bidang ilmu sosial humaniora itu adalah 773, sedangkan yang masuk ke tahap naskah yang kami nilai itu 612 naskah. Ya, jadi luar biasa, 80% dari proposal ya berhasil diselesaikan oleh para siswa seluruh Indonesia, SMA seluruh Indonesia di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi mengenai kualitas, tahun ini juga kami Dewan Juri di bidang ilmu sosial humaniora sungguh gembira karena tampak peningkatan kualitas yang boleh dikatakan sangat tinggi ya, jauh berbeda dibandingkan waktu-waktu yang lalu. Saya kira ini juga berkat kerjasama Pusat Prestasi Nasional dengan alumni OPSI yang dulu namanya OPSI ya, untuk KOPSI tahun ini ya, itu yang membina adik-adik mereka di seluruh Indonesia ya, di bawah Akademi Peneliti Muda Indonesia. Rupanya pandemi COVID ini juga membawa berkah ya bagi potensi pengembangan penelitian. Ya, ambillah contoh misalnya dari bidang saya, bagaimana siswa itu sangat memperhatikan ya, sangat memedulikan bagaimana berbahasa di dalam media sosial yang dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Ya, akhirnya muncullah topik seperti misalnya kesantunan berbahasa ya melalui media sosial, melalui WhatsApp atau Facebook. Dan ini tentu saja kan dikaitkan juga bukan hanya dengan pandemik tapi juga perkembangan teknologi informasi. Nah, disitulah masuk kaitannya dengan revolusi industri 4.0. Ini adik-adik siswa saya juga sampai terharu ya membacanya, itu sangat mampu meluaskan perhatian ya dengan konteks-konteks yang aktual gitu ya. Nah, bagaimana sekarang tips-tips untuk para finalis tahun KOPSI tahun 2020 ini? Yang pertama tentu adalah tingkatkan kemampuan menyampaikan gagasan ya. Dalam hal ini adalah berbicara di depan publik atau yang dikenal sebagai public speaking ya. Jadi adik-adik ya, latihlah kepercayaan diri ya, kemudian bisa saja ya, apalagi situasi sekarang di rumah kan, sering di rumah ya, itu berlatih di depan cermin berbicara ya, membayangkan bahwa adik-adik menghadapi banyak orang ya atau dewan juri ya, sehingga tidak grogi nanti ketika menghadapi dewan juri. Jadi itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah kuasai data. Ya, sehingga kalau adik-adik mampu menjelaskan data, kemudian menghubungkan data itu dengan masalah yang adik-adik teliti, ya itu luar biasa, apalagi dengan kemampuan berbicara di depan publik yang baik. Jadi itu yang kedua ya, jadi public speaking yang pertama, kemudian yang kedua kuasai data ya, dan kemudian yang ketiga tentu saja ya, dengan modal itu adik-adik pasti akan mampu menjawab ya pertanyaan-pertanyaan atau sanggahan-sanggahan juri. Ya, nanti mungkin jurinya juga ada yang beda-beda ya karakternya, ada yang baik gitu ya, ada yang sedikit tegas ya, ada yang mungkin usil begitu ya. Jadi siapkan mental. Saya kira itu tipsnya.